Halo Sobat Zona, bertemu dengan saya, Kak Dini. Kali ini saya akan menjadi narasumber kalian di Millennial Haus Ilmu. Nah, di sini Kak Dini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian nih, dari Sobat Zona yang sudah mengirimkan pertanyaan ke kami. Topiknya mulai dari menyusun skripsi. So, langsung aja ya kita bahas satu persatu pertanyaan dari kalian semua. Oke, pertanyaan yang pertama dari @anamonli_ ya. Cara mencari rekomendasi judul untuk skripsi. Nah, pertanyaannya menarik banget nih. Cara mencari rekomendasi judul untuk skripsi. Nah, Kak Dini punya tips nih buat kalian, gimana sih cara mencari atau dapat rekomendasi judul skripsi yang pas atau yang cocok buat kalian. Nah, yang pertama, kalian Sobat Zona harus menentukan dulu nih topik atau keinginan kalian. Keinginan kalian itu mau meneliti apa, nah itu harus terukur, harus terarah dan sesuai dengan minat atau yang kalian dalamin di situ. Misalkan kakak kasih contoh ya, misalkan Kak Dini dari jurusan hukum gitu, berarti kalian juga harus mencari atau fokus ilmu hukum kemana, misalkan ke hukum tata negara gitu ya. Nah, kalian bisa menentukan topik yang kalian minati, misalkan mau minat di penelitian tentang undang-undang gitu ya, undang-undang cipta kerja gitu. Nah, itu nanti digabungkan atau disandingkan dengan penelitian apa yang semacam teori apa yang dapat mendukung penelitian kalian. Nah, kalau misalkan kalian sudah menemukan isu ataupun topik yang akan kalian bahas, nah poin kedua adalah kalian harus mencari relasi yang sesuai. Nah, ini gunanya apa? Mencari relasi yang sesuai agar kalian nanti itu terfokus penelitiannya dan punya temen gitulah ya, punya teman atau punya teman diskusi biar penelitian kalian itu ada referensi gitu. Jadi tidak hanya terfokus pada isu yang kalian minati saja. Nanti bakalan stuck di situ dong kalau kalian nggak bisa berdiskus dengan teman kalian ataupun dosen kalian gitu. Terus kemudian yang ketiga itu sering diskusi antar teman dan dosen. Nah, itu bisa kalian mendiskusikan dengan dosen ataupun teman kalian yang memang sesuai dengan pergaulan kalian gitu. Jadi tidak hanya berhenti di situ saja. Kalau Kak Dini bisa tambahin gitu ya, kalau katanya Kartini gitu kan, kalau misalkan kalian ada di dalam sebuah kotak gitu, tapi sebisa mungkin kalau diri kalian saja yang ada di dalam kotak, tapi jangan biarkan otak kalian itu berada di dalam kotak itu. Jadi kalian harus bisa mengeluarkan isi-isi dari otak kalian, maksudnya artinya kalian tuh bisa memikirkan hal lain di luar itu gitu. Jadi pikirannya itu nggak hanya di dalam kotak itu, bisa mengambil dari segala macam referensi orang gitu. Dengan berdiskusi kan kalian bisa menambah wawasan atau meningkatkan pengetahuan kalian gitu ya. Nah, itu gunanya untuk menambah relasi ataupun berjejaring dengan orang lain. Kemudian yang keempat, setelah kalian mendapatkan relasi yang tepat gitu, kalian harus mengeksekusi runtutannya panjang ya kalau misalkan rekomendasi judul. Tapi yang paling penting kalian harus bisa menemukan isu dulu yang kalian angkat itu apa. Kalau misalkan sudah mendapat itu, kalian bisa langsung merumuskan apa saja bahan-bahan yang harus ada di dalam penelitian kalian, sumber datanya seperti apa, kemudian dari penelitian atau metode penelitian kalian pakai itu seperti apa, seperti itu. Ya, jadi cara mencari rekomendasi judul skripsi yang tepat itu seperti itu. Ada beberapa tips atau 4 tips yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kalian harus menentukan isu dulu. Dan yang kedua, kalian harus mencari relasi asal dengan teman-teman kalian ataupun dengan dosen kalian. Pacar boleh deh bagi yang nggak jomblo. Terus kemudian yang keempat ini berdiskus. Nah, yang berdiskus sambil mencari teman, berdiskus. Dan yang terakhir adalah mengeksekusi gitu ya. Pertanyaan yang kedua itu dari @ilham setiawan ya. Oke. Pertanyaannya adalah tips lulus skripsi tanpa mengulang. Wow.
Ini pertanyaan ajaib, bin ajaib. Tips lulus skripsi tanpa mengulang. Bisa sih, bisa. Kalian bisa kok lulus skripsi tanpa mengulang. Kan banyak kan teman-teman kita pun yang memang lulus skripsi tanpa mengulang gitu, ujian dengan sangat lancar, jaya gitu ya. Nggak ada halangan apapun gitu. Nah, gimana caranya? Tapi ada ya beberapa memang yang harus mengulang dulu skripsinya biar meminimalisir terjadinya kesalahan atau merevisi kesalahan-kesalahan yang memang ada di dalam penelitian kalian. Memang tidak dipungkiri sih, dalam penelitian itu ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Nah, untuk meminimalisir agar tidak terjadinya revisi ataupun skripsi mengulang, nah kalian bisa banget nih, yang pertama, perhatikan teknik penulisan. Nah, itu biar kalian itu tahu teknik penulisan yang pas untuk penelitian kalian itu seperti apa, dan harusnya memang disesuaikan dengan kampus masing-masing. Jadi harus diperhatikan betul teknik penulisannya itu mau menggunakan metode apa, kan banyak ya teknik penulisan atau teknik pengutipan yang tepat gitu. Terus kemudian yang kedua, kalian harus perhatikan analisisnya. Kalau sudah memperhatikan teknik penulisan, kalian yang kedua harus memperhatikan teknik analisanya atau analisis di argumentasi kalian lah. Ketika kalian sudah menganalisa suatu penelitian kalian gitu ya, disandingkan dengan teori-teori yang ada, kemudian kalian harus bisa menuangkan itu tuh dalam suatu kalimat yang pas gitu ya, yang pas. Jadi dibaca tuh enak, dibaca orang lain itu juga mudah dimengerti atau mudah dipahami alur dari penelitian kalian itu seperti apa, sehingga dosen yang menguji kalian nanti itu tidak kebingungan sendiri dengan penelitian kalian yang mengakibatkan miskomunikasi. Kan nggak mungkin ya, nggak enak juga ya kalau misalkan kita harus ada miskomunikasi antara dosen kita dengan kita gitu. Oke, nah kemudian yang ketiga nih, jangan ada kata yang kurang jelas. Ini berkaitan dengan yang kedua tadi ya. Kalau misalkan hasil analisa kalian itu sudah dituangkan dalam hasil pembahasan, nah kalian itu harus menuangkan dengan kata-kata yang enak dibaca, agar yang mengerti penelitian kalian itu tidak hanya peneliti sendiri, tapi orang lain pun juga mengerti arah penelitian kalian itu seperti apa, tujuannya seperti apa, dan hasil analisanya jelas. Di kesimpulan pun juga bakal jelas untuk penelitian. Jadi jangan sampai ada kata yang belibet. Itu emang mengakibatkan dosen itu banyak miskom ataupun banyak menanyakan hal-hal yang memang di luar dari penelitian kalian. Takutnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang belibet. Oke. Kemudian yang keempat, pahami apa yang akan diteliti. Ini berlaku buat kalian yang sudah melakukan ujian ya biasanya, atau ketika melakukan ujian. Kalau kalian paham dengan apa yang akan kalian teliti atau yang kalian sudah teliti gitu ya sob, kalian bisa menjelaskan itu dengan bahasa-bahasa yang enak dimengerti atau bahasa-bahasa yang bahasa akademis lah ya, tentunya dengan sesuai dengan jurusan kalian gitu, yang enak dipahami agar pendengar ataupun dosen penguji kalian itu tidak bingung. Jadi penelitian kalian itu ada hasilnya gitu, ada hasil yang mereka terima, oh ternyata penelitian Sobat Zona tuh seperti ini loh gitu. Jadi nggak ada miskomunikasi lagi, dan dosen pun juga paham dengan apa yang akan kalian teliti atau yang diteliti. Sesuaikan dengan rumusan masalahnya yang jelas, jangan sampai keluar dari batasan penelitian juga. Karena itu hal yang penting ya, yang bisa digarisbawahin gitu. Rumusan masalah yang akan kalian teliti atau yang akan kalian bahas di sana tuh sangat penting. Jadi sebisa mungkin disesuaikan dengan rumusan masalahnya, kemudian disesuaikan dengan batasan penelitian. Karena di setiap penelitian memang harus ada batasannya, harus dibatasin ya. Ingat, harus dibatasin. Kalau penelitian itu tidak ada batasnya, ya pasti memakan waktu yang lama dan kalian tidak lulus-lulus gitu. Jadi sebisa mungkin penelitian itu harus ada batasan penelitian, entah itu batasan di lokasinya, batasan di waktu, atau mungkin batasan ya rentan waktu. Biasanya untuk menguji salah satu laporan keuangan misalkan, nah itu harus ada rentan tahun waktunya, misalkan tahun 2019 sampai 2020 ataupun per kuartal. Nah itu bisa kayak gitu ya, jadi disesuaikan dengan itu. Kalau misalkan ada yang tidak jelas dari itu, nah itu kemungkinan ya nauzubillah ya, nggak boleh
lulus gitu atau hasil mengulang lagi. Nah gitu jangan sampai bagi sobat zona ataupun yang mengerjakan penelitian di luar sana gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir nih, penggunaan bahasa. Nah, kalian harus menggunakan bahasa atau frasa yang memang baku bahasanya. Jadi, sesuai dengan bahasa-bahasa akademis, tadi saya juga sudah singgung ya. Bahasanya kalian itu harus jelas dan tidak monoton. Jadi, harus berkesinambungan bahasanya tuh. Kalau misalkan kereta tuh nggak boleh satu gerbong doang gitu. Jadi, harus sampai akhir ya gerbongnya. Jadi kalau misalkan mau berhenti pun harus ada tanda koma, harus ada tanda titik gitu. Tanda-tanda apa ya, penulisan lah, teknik penulisan secara umum itu harus sudah sesuai gitu. Kadang kan memang ya ada dosen yang teliti banget gitu soal teknik penulisan, entah itu di tanda titik, koma ataupun tanda-tanda yang lain. Kecuali tanda cinta jangan. Kalau kalian cinta sama skripsinya nggak apa-apa sih, tapi ya itu harus dituangkan dengan bahasa-bahasa yang akademis gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @iasrio. Oke, cara membagi waktu agar skripsi cepat selesai. Nah, menarik nih, kita bahas timeline. Gimana sih cara kita membagi waktu kita agar skripsi kita tuh bisa selesai? Nah, Kak Dini punya beberapa tips nih untuk kalian sobat zona, gimana sih caranya biar skripsi kita tuh cepat-cepat selesai gitu dan sesuai dengan waktu atau deadline kita. Nah, yang pertama, kalian tuh harus tegas. Nah, tegas ini dalam artian apa? Tegas itu bukan suka marah-marah gitu, bukan ya. Tegas tuh dalam artian kalian itu teguh sama pendirian kalian, kalian tegas sama waktu kalian. Kalau kalian sudah tegas, nah itu dimulai dari hal kecil ya. Kalau kalian sudah bisa tegas, nah yang kedua itu bisa disiplin. Yang kedua itu pasti, kalau sudah bisa tegas, pasti sudah bisa disiplin gitu. Kalau kalian sudah disiplin, nah disiplin itu dalam banyak hal. Terutama nih kalau dalam pengerjaan skripsi, kalian harus bisa disiplin waktu. Misalkan kalau kalian sudah punya timeline, nah kalian harus punya timeline nih. Kalau sudah disiplin harus punya timeline. Atau mempersiapkan timeline kalian sesuai dengan deadline yang kalian mau gitu. Misalkan harus selesai dalam waktu 2 bulan, skripsi kalian, oh bisa. Nah kalian tapi harus menyesuaikan dengan timeline yang kalian buat dulu. Nah, tentukan timeline. Timelinenya apa saja? Nah, mungkin bisa disusun dari mencari judul dulu. Mencari judul itu bisalah 1 minggu gitu ya. Judul beserta outline-nya itu kalian bikin 1 minggu gitu. Cepet kok kalau kalian bisa memaksimalkan waktu semaksimal mungkin gitu ya, untuk fokus saja di skripsi gitu. Itu bisa banget 2 bulan itu bisa selesai, dan dalam waktu 1 minggu kalian sudah bisa dapat judul pun dengan konsultasi dengan dosen seperti itu. Jadi dalam waktu 1 minggu kalian sudah dapat judul misalkan. Terus kemudian 2 minggu selanjutnya kalian harus bisa menyusun rumusan masalahnya ataupun outline-nya, misalkan kalau dari kemampuan kalian belum cakap atau belum bisa pakai waktu yang seperti itu. Terus kemudian dalam waktu 1 bulan kalian mau menyusun skripsi gitu, proposal dulu gitu, bab 1, 2, 3 misalkan. Atau kalau misalkan terlalu lama, dalam 1 minggu bab 1 gitu, dalam 2 minggu bab 2 gitu. Jadi seminggu sekali itu bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Kalau misalkan harus ada penelitian di lapangan, nah kalian harus menyiapkan waktu sendiri untuk itu gitu. Dalam 2 minggu kalian harus bisa menemukan narasumber itu dari mana gitu, misalkan harus mendapatkan berapa responden gitu, misalkan kalau dari statistika ya, ataupun penelitian kuantitatif yang membutuhkan kuesioner. Kemudian kalau misalkan penelitian kalian itu melibatkan instansi, nah kalian harus mengirimkan surat itu di hari apa, nunggu balasan suratnya di hari apa, nah seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengestimasikan timeline kalian tuh seperti itu. Kalau misalkan sudah ada timeline gitu ya, nah yang terakhir apa? Kalian harus sering-sering follow up timeline kalian sendiri. Kalau misalkan kalian sudah follow up timeline kalian gitu, nah kalian bisa mengeksekusi lebih jauh lagi. Setiap pagi tuh di follow up mana ya yang belum, di checklist gitu-gitu. Kalau misalkan sobat zona mau dengan seperti itu, nah itu bisa banget dilakuin gitu ya. Intinya harus semangat juga, nggak boleh
gimana ya, kita nggak boleh lempeng-lempeng aja sama waktu kita, kayak fleksibel banget gitu loh. Sebenarnya memang penelitian kita tuh fleksibel, tapi kalau misalkan kita sudah punya timeline, nah itu sebisa mungkin harus disesuaikan dengan timeline yang sudah kalian buat. Pertanyaan keempat dari Yunistira gitu ya, karena hanya banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, oh ya ada 4 Yunistira gitu ya, sambil teriak jawabnya. Kemudian pertanyaannya adalah, gimana sih cara menyusun bab 3 dan bab 4? Ini pertanyaannya umum banget ya, gimana cara menyusun bab 3 dan bab 4, tapi nggak apa-apa. Jadi saya akan menjelaskan gimana sih cara menyusun bab 3 yang sesuai standar aja ya gitu. Bab 3 itu biasanya isinya metodologi penelitian. Jadi dalam menyusun metodologi penelitian, kalian harus bisa menyesuaikan dulu kan sebelum sebenarnya di live sebelumnya kan saya juga jadi narasumber ya, live yang sebelumnya kalau ke Sobat Zona pun mengikuti waktu itu, kita tahu gimana sih cara menyusun bab 3 yang baik itu, bab 4 juga. Nah, kalau misalkan kalian belum ikut live-nya, nah lain kali ikut ya. Oke. Gimana sih cara menyusun bab 3? Yang pertama, tentukan metodologi penelitiannya yang jelas ya. Metode penelitian apa yang akan kalian pakai. Misalkan kalian menentukan metodologi penelitiannya pakai kualitatif gitu. Nah, berarti kalian harus menyesuaikan jenis penelitiannya apa, teknik pengolahan datanya seperti apa, sumber datanya itu dari mana, dan kemudian sistematika penyusunannya itu seperti apa. Itu harus ada semua di bab 3. Kalau misalkan ada satu poin yang nggak ada di bab 3, nah itu harus dimasukin. Misalkan apa ya yang biasanya sering terlewat, misalkan dari cara mengolah datanya mungkin ya, cara mengolah datanya itu seperti apa. Kalau misalkan dari kualitatif berarti ya teknik jenis pengolahan datanya itu deskriptif, kualitatif, seperti itu. Biasanya yang memang sering terlewat itu di cara mengolah datanya. Nah, kalian itu mengolah datanya tuh bagaimana gitu. Biasanya kan peneliti-peneliti itu mengolah data kualitatif dengan mendeskripsikan. Jadi biasanya jenis pengolahan datanya itu deskriptif hasilnya, tapi sumber datanya itu dari kualitatif. Nah, seperti itu biasanya. Jadi sebisa mungkin yang kalian susun itu sesuai ataupun disesuaikan dengan format penyusunan yang telah kampus berikan gitu ya. Jadi ada beberapa format yang memang ataupun pedoman yang dari kampus itu memang disediakan untuk standarisasi penulisan skripsi ataupun karya ilmiah yang ada di kampus kalian gitu. Jadi disesuaikan dengan itu. Kemudian kalau misalkan sudah ada penulisan yang baik dan benar, di sistematika penulisan itu dicantumin juga gitu ya. Sistematika penulisannya itu banyak. Misal dari bab 1, misalkan dari pendahuluan, bab 2-nya itu kajian teori ataupun kerangka teori, kemudian yang bab 3-nya metodologi penelitian, bab 4 itu hasil dan pembahasan atau pengolahan data, yang kelima itu bisa dari kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ada saran dan penutup atau kesimpulannya, hasil dan saran gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah disusun dengan baik gitu ya, bab 3-nya dibaca ulang lagi. Gimana sih cara memang menyusun yang baik itu ya, harus dibaca ulang berulang gitu ya, dibaca berulang agar susunan kalian tuh memang sudah sesuai dengan karakteristik ataupun standar dari kampus kalian masing-masing, seperti itu. Oke, menyusun yang bab 4-nya, gimana cara menyusun yang bab 4-nya? Yang bab 4 itu kalian harus bisa menuangkan hasil argumentasi kalian itu di bab 4 atau hasil pembahasannya. Kalau misalkan ada pengolahan datanya di kuantitatif gitu ya, misalkan Kak Dini kasih contoh di kuantitatif gitu. Karena di kuantitatif ini kan penyusunannya macam-macam ya, ada yang langsung dianalisa, ada yang langsung sebelum analisa itu ada pemaparan hasil olah data. Ada pemaparan hasil olah datanya. Nah, kemudian setelah ada hasil olah datanya, kemudian kita baru bisa menganalisa atau analisa hasil data itu seperti apa yang mau dikaji gitu ya di bab 4-nya kalau yang kuantitatif. Kemudian kalau yang kualitatif bisa langsung dijelaskan pakai 3 metode seperti biasanya penulisan pada umumnya ya, pakai deskriptif, kemudian dijelaskan dengan deduktif misalkan, atau bisa pakai induktif, atau kalau kalian terbiasa campuran bisa, boleh banget di situ. Cuman kalau untuk skripsi biasanya lebih ke deduktif, itu dari umum ke khusus. Nah, itu kalau deduktif. Kalau misalkan induktif kan dari
khusus ke umum ya. Nah, itu agak kurang match sebenarnya kalau skripsi. Jadi hasil analisa itu lebih baik dari umum ke khusus, biar mengerucut apa yang akan kalian teliti itu biar pas aja gitu, biar sesuai sama alurnya gitu. Kemudian udah gitu cara. Jadi ada beberapa cara yang bisa kalian terapin di sini untuk menyusun bab 3 dan bab 4-nya. Yang pertama bab 3 itu tadi sesuaikan dengan format untuk keseluruhan ya. Untuk keseluruhan bab 3 dan bab 4-nya sesuaikan dengan format kampus kalian. Nah, format kampus kalian itu misalkan harus ada poin-poinnya apa saja. Nah, itu harus disesuaikan dengan format kampus kalian. Kalau misalkan sudah, kalian baca ulang lagi, kalian tambal sulam lagi, jahit-jahit lah ya. Apa yang sekiranya perlu dimasukkan ya dimasukkan. Kalau misalkan tidak perlu dimasukkan boleh dibuang kayak gitu. Nah, itu asal jelas aja di skripsinya. Jadi skripsi ataupun penelitian itu tidak boleh ada bahasa yang memang hasil penelitiannya itu abstrak gitu. Jadi nggak boleh. Jadi penelitian itu hasilnya udah pasti, kecuali memang maksudnya pasti itu real hasil penelitian kalian, kemudian data-data yang kalian masukin itu juga real gitu. Jadi nggak boleh diada-adain. Kalau misalkan nggak ada ya udah nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan diada-adain kan ada bumbunya ya. Boleh sih menambah bumbu, cuman ya ada batasannya gitu dalam penelitian. Kalau misalkan kalian mau memasukkan bumbu ataupun argumentasi kalian ke dalam penelitian kalian, sesuaikan dengan pembahasan yang dibahas di situ apa gitu. Tentunya dengan referensi-referensi yang memang sudah dibuat ya, sudah ada sebelumnya, dan itu bisa dijadikan bahan kajian juga di sana atau bahan berdiskus lah kalau dalam bahasa-bahasa umum ya. Di dalam skripsi itu bisa dijadikan bahan diskus kalian dengan teori yang sudah ada ataupun dengan data hasil olah kalian gitu. Tentunya dengan bahasa yang dikemas dengan bahasa yang enak dibaca dan mudah dipahami gitu. Ya meskipun kita bahasa-bahasa akademis atau bahasa-bahasa mahasiswa, malah justru lebih baik biasanya bagi dosen, karena tingkat kalian kan memang tingkat mahasiswa gitu. Kecuali kalau memang penelitian kalian itu dikhususkan untuk umum ya, khalayak umum gitu. Tapi boleh juga pakai bahasa-bahasa yang memang akademis sesuai dengan jurusan kalian masing-masing gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Zahra Taibah. Oke, pertanyaannya adalah memilih dospem dulu atau topik dulu? Menarik nih, menarik. Kalau Kak Dini bisa saran gitu ya sebelum menjawab gitu. Sebenarnya kita itu bisa memilih kalau memang dihadapkan dengan pilihan atau menu-menu yang bisa kita ambil untuk memilih gitu ya. Kalau misalkan kita nggak bisa memilih atau nggak dihadapkan dengan pilihan, mana bisa kita memilih gitu kan. Nah, untuk memilih dospem dulu atau topik dulu di dalam skripsi ini atau dalam penelitian, kalau saya ya lebih baik memilih topiknya terlebih dahulu yang harus kita tentukan. Karena apa? Kalau misalkan nanti kalian memilih dosen dulu atau dospem yang sekiranya kalian anggap enak lah ya, nggak killer gitu kan banyak ya definisi killer itu, dan saya juga nggak mau menyebutkan definisi killer bagi kalian itu seperti apa, karena menurut saya dosen itu nggak ada yang killer, kecuali memang apa ya, tukang pembunuh gitu kali ya. Saya juga nggak ngerti ini killernya seperti apa gitu. Mungkin dinilai kali ya kalau misalkan killer. Nah, itu bisa sih. Kalau dari saya memang harus memilih topik dulu gitu. Karena apa? Topik yang kalian bahas itu nanti juga akan menyesuaikan dengan dosen pembimbing kalian gitu. Kalau misalkan kalian sudah menemukan topiknya gitu ya, nah kalian tinggal menyesuaikan tuh dosen yang sekiranya fokus atau standing position gitu ya, itu paham betul tentang apa yang akan kalian teliti. Nah itu baru enak kalau misalkan kita bisa memilih. Tapi kalau kita dihadapkan dengan pilihan itu tadi ya, kita bisa memilih dosen, kita bisa diberikan kelonggaran memilih dosen yang sesuai yang kita mau, dosen yang sekiranya enak kan ngasih nilai gitu. Tapi ya itu menyesuaikan dengan topik kalian lagi gitu. Kalau misalkan ada yang di luar itu, misalkan di luar kita ya, kehendak kita gitu, misalkan dosen itu dipilihin dari kampus walhasil gitu-gitu. Nah kalian harus bisa berdiskus dengan dosen kalian gitu. Kira-kira penelitian apa sih yang pas yang akan saya teliti gitu, sesuai dengan kemampuan kalian dan dosen kalian. Tergantung dengan penelitian apa yang
mau diusulkan oleh dosen kalian gitu. Kalau misalkan dari segi sobat zonanya masih bingung gimana sih dosen yang enak gitu ya ngasih saran judul yang bagi saya sendiri atau bagi sobat zona yang kemungkinan nggak menyusahkan kalian dalam melakukan penelitian, kalian discuss aja di situ. Jadi, Pak, saya nggak bisa nih penelitian soal ini karena saya masih belum paham gitu. Terus kemudian ada lagi, Pak, mungkin saya bisa memasukkan teori yang ini ya karena saya juga kesusahan mencari referensinya, misalkan nggak ada jurnalnya, misalkan kayak gitu, misalkan nggak ada penelitian terdahulunya. Nah gitu, kalian kan bisa berdiskus di situ. Nah, ada ruang dialog di situ yang bisa membuat kalian itu merasa penelitian kalian itu dan kalian itu nggak sendiri gitu. Penelitian kalian tuh ada pendukungnya, ada support sistemnya gitu. Jadi enak kalau diajak berdiskus ataupun membahas hal-hal yang mengenai skripsi gitu. Kemudian kalau sudah, nah kita kan sudah tuh bisa menyesuaikan topik dulu. Kalau misalkan ada kejadian memang di luar kita ataupun dipilihin sama kampus, tiba-tiba kita belum dapat topiknya gitu. Nah kalian bisa dengan cara-cara atau tips yang tadi, yang saya bilang tadi gitu. Jadi back ke belakang lagi, oke? Pertanyaan selanjutnya yaitu dari @wkuoa, namanya susah amat ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah apa saja sih tahapan-tahapan skripsi gitu? Tahapan skripsi itu panjang banget, kayak perjalanan kita. Oke, lanjut. Nah, tahapan skripsi itu adalah yang pertama, kalian kalau misalkan dari kampus biasanya ya, standar kampus aja nih, kalian biasa mengajukan judul dulu ke dosen-dosen ataupun ke fakultas ya biasanya, atau dosen bukan dosen pembimbing sih namanya, apa ya, ke dosen lah intinya, dosen bagian di kampus gitu. Kalian bisa mengajukan judul dulu ke dosen. Nah, setelah di ACC judulnya, nah kalian mulai tuh melakukan penelitian, bisa dari proposal. Nah, kalian bisa menyusun proposalnya. Nah, setelah melakukan proposal itu sudah selesai disusun dan melakukan serangkaian penelitian yang panjang ya untuk proposal saja gitu. Kalian bisa berdiskusi dengan dosen kalian apa saja yang ada di dalam proposal. Nah, kemudian kalau sudah, kalian bisa ujian sempro atau seminar proposal. Nah, kalau sudah seminar proposal, kalian pasti banyak catatan toh, ya kan? Nah, kalau misalkan banyak catatan, nah itu bisa direvisi dulu catatannya apa saja. Nah, karena revisian ini pun juga akan berdampak pada hasil skripsi kalian yang nantinya akan disidangkan di bab 4 dan 5 ketika mencari penelitian ataupun melakukan penelitian atau terjun langsung ke penelitian yang akan diteliti gitu. Nah, setelah sempro atau seminar proposal selesai, tahapan selanjutnya adalah kalian harus menyiapkan sidang ataupun ujian skripsi. Ting. Ujian skripsi. Nah, ujian skripsi ini yang harus kalian lakukan adalah yang menyiapkan skripsi-skripsi kalian. Kalau misalkan sudah semua tuh serangkaian dari judul, proposal juga sudah, kemudian tinggal menyiapkan sidang. Nah, biasanya dari kampus itu banyak persyaratan ya. Misalkan itu dari hasil plagiasinya berapa persen, nah itu bisa aja, atau bisa kemungkinan seperti itu. Ada cek plagiasinya juga. Kemudian kalau sudah tinggal sidang, kita menyiapkan sidang kita. Nah, ini selanjutnya, ketika sudah sidang, tahapan selanjutnya adalah kalian harus membuat jurnal dulu, tergantung dari kampusnya ya. Ada yang membuat jurnal dulu untuk jurnal publikasi biasanya. Kemudian kalau sudah baru dilanjut ke yudisium. Nah, kalau sudah, karena yudisium itu kan tahapan akhir ya. Semuanya kalau misalkan di skripsi kalian ada 2 pembimbing ataupun 4 pembimbing bahkan, berarti kalian harus meminta tanda tangan ke-4-empatnya. Tidak boleh terlewat dan tidak boleh ada miskomunikasi di antara 4 dosen itu. Jadi nggak boleh terlewat ya itu. Jadi sesuai dengan yang di ACC dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Nah, kalau sudah semua, baru deh masuk ke tahapan jurnal ataupun yudisium. Kalau sudah semua berkas semua jadi satu dan tidak ada revisi lagi, walhasil atau alhamdulillah gitu ya, misalkan tidak ada revisi gitu. Nah, kalian bisa deh langsung yudisium, dan kalau sudah yudisium, kalian bisa langsung wisuda.
Tahapan skripsinya lumayan gampang sih sebenarnya, tapi tergantung kampusnya masing-masing. Kadang memang ada beberapa persyaratan yang mengharuskan kalian itu, misal kayak mau seminar proposal itu ada beberapa persyaratan kayak harus tes TOEFL, ataupun kalau ada Arab-Arabnya kayak berbau Islam atau UIN, IAIN gitu, biasanya ada tes Arab kayak TOEFL gitu loh, tapi bahasa Arab lah bahasanya, nah gitu, bukan bahasa Inggris gitu. Mungkin ada cek plagiasinya, ada parafrase dulu, ataupun harus memenuhi berkas-berkas di perpustakaan dulu sebelum yudisium atau sebelum menyelesaikan wisuda. Nah seperti itu, atau prosesi wisuda kayak gitu. Macam-macam sih sebenarnya, tapi itu kurang lebih tahapan dari skripsi yang biasa atau standarnya gitu ya. Ada proposal, ada judul, proposal, kemudian ujian skripsi atau sidang, kemudian yudisium, dan kemudian wisuda. Ada 5 tahapan. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari @mjmakiah. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih format penulisan skripsi yang baik? Oke, format penulisan skripsi yang baik. Sebenarnya semua, kalau Kak Dini bilang ya, semua format penulisan skripsi yang dari kampus itu semuanya baik gitu ya, tergantung di kampus masing-masing kalian formatnya seperti apa. Asal kalian menyusunnya itu dengan cermat dan dengan teliti, entah itu dari bahasa kalian ataupun dari penggunaan tanda koma dan titik, maka itu tidak akan ada masalah sedikit pun di penulisan atau format penulisan skripsi kalian gitu. Tapi yang bisa Kak Dini bilang gitu ya, ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan gitu. Yang pertama, kalian harus menyesuaikan dengan panduan skripsi atau penulisan artikel ilmiah ataupun karya ilmiah di kampus kalian masing-masing. Sistematikanya semuanya harus menyesuaikan dengan format di kampus kalian masing-masing. Dan yang kedua, penulisan itu harus sesuai dengan standar bahasa yang baku, atau biasa menggunakan kamus-kamus atau KPBI lah ya, setidaknya untuk pokok atau acuannya, agar penulisan kalian itu tidak kemana-mana jatuhnya, ataupun tidak ada tulisan yang disingkat gitu ya. Masa tulisan di skripsi singkat-singkat kayak yang gitu kan, disingkat YG, terus ada lagi yang biasanya disingkat itu apalagi ya yang sering kepada atau KPD gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi jangan sampai ada kalimat-kalimat yang disingkat, sesuaikan dengan panduan penulisan di kampus. Kemudian untuk format pada umumnya ya, pasti ada cover, ada judul. Kalian bisa menuliskan judul kalian tuh gede-gede di awal, cover itu judulnya apa, biar jelas. Oh ternyata ini penelitian itu skripsinya membahas tentang ini ya, di judulnya sudah jelas gitu. Kemudian pasti ada perintilan-perintilan yang lain seperti daftar isi, kata pengantar, terus daftar tabel, daftar lampiran, ataupun daftar pustaka yang jelas. Nah itu tidak boleh terlewat di situ. Atau misalkan ada halaman pengesahan ataupun lembar pertanggungjawaban, nah itu harus ada semuanya di dalam skripsi itu. Terus kemudian untuk susunan yang umumnya itu bab 1 masih sama. Bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua itu bisa dari kajian teori ataupun kerangka teori. Bab 1 ini banyak ya, dari latar belakang ada, rumusan masalah juga ada, terus kemudian tujuannya apa, batasan penelitiannya seperti apa. Nah itu biasanya ada di bab 1. Kemudian untuk bab 2-nya di kajian teori atau kerangka teori. Jadi teori-teori yang kalian pakai itu dimasukkan semua tuh di bab 2-nya. Kalau misalkan sudah bab 2, berarti di bab 3, yaitu adalah penyusunan metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitiannya itu apa, yang saya jelaskan tadi juga sudah saya jelaskan gitu ya. Ada sistematikanya ataupun jenis penelitiannya apa, kemudian bahan atau dasar dari pencarian sumber. Nah itu apa saja sumbernya dari mana saja. Ada sumber primer, sekunder dan tersier yang saya sebutkan di live sebelumnya juga ada gitu. Kemudian bab 4-nya itu dari pembahasan. Nah pembahasan ataupun hasil olah datanya itu ada di bab 4 semua. Jadi semua argumentasi kalian itu dituangkan di bab 4-nya semuanya, termasuk menganalisa. Jadi argumentasi kalian itu dikemas dengan semenarik mungkin, dengan bahasa yang sebaik mungkin untuk dimasukkan di bab 4-nya
gitu ya. Yang kelima yaitu adalah penutup. Di penutup itu ada kesimpulan dan saran. Jadi jangan lupa di penutup itu ada kesimpulan dan saran. Jadi kalian harus memasukkan kesimpulan dan sarannya itu yang baik gitu. Jadi biar kesimpulannya itu jelas, sarannya itu seperti apa nanti yang akan diteliti selanjutnya mungkin. Nah, seperti itu untuk penelitian ataupun format penulisan yang baik seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari @han ahan underscore han ahan. Oke, dari itu ya. Pertanyaannya adalah metode penelitian nih. Apa saja sih macam metode penelitian gitu ya? Dan metode penelitian apa sih yang cocok untuk soshum ataupun saintek? Oke. Metode penelitian yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya juga saya jelaskan, ada dua metode penelitian atau metodologi penelitian. Kalian bisa pakai kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau misalkan pakai kualitatif biasanya lebih menjurus ke soshum yang sosial-sosial gitu ya biasanya, karena di sosial itu ya seperti artinya sendiri, sosial berarti kalian bersosialisasi dengan orang-orang sekitar dengan menggunakan data-data hasil wawancara, biasanya seperti itu kalau soshum. Kemudian tapi tidak dipungkiri juga soshum itu juga pakai yang kuantitatif biasanya. Jadi tidak semua soshum itu pakai kual ya, diingat. Tidak semua soshum itu pakai kual. Dan next, saintek. Di bagian saintek itu biasanya kayak jurusan IPA gitu, terus jurusan matematika, terus jurusan saintek. Nah, saintek itu biasanya masuk ke situ. Itu bisa biasanya pakai yang kuantitatif atau yang mengukur gitulah bahasa-bahasanya. Tapi tidak semua saintek juga itu pakai kuantitatif. Bisa yang pakai kualitatif pun juga bisa gitu, tergantung dari penelitian apa yang akan kalian angkat di sana gitu. Jadi tidak semua itu pakai kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi semua ini adalah fleksibel aja kalian pakai mau kuantitatif ataupun kuantitatif gitu. Tapi nanti beda lagi kalau misalkan di hukum ya, di ilmu hukum itu ada dua lagi dibedakan dalam penelitian. Ada normatif dan ada empiris gitu. Jadi kalian bisa pakai yang normatif ataupun yang empiris gitu. Oke, next. Dari pertanyaannya @milau1. Namanya lucu ya. @milau1. Pertanyaannya adalah kerangka penelitian. Di kerangka penelitian itu apakah harus ada bagan gitu sih, Kak gitu. Kalau kerangka penelitian itu tuh sebenarnya tidak harus ada bagan sih ya. Kalau misalkan kalian mau bagan pun juga boleh gitu. Karena tujuan bagan sendiri, kalau yang kakak tahu gitu ya, bagan sendiri itu tujuannya untuk memudahkan kalian itu pikirannya itu nggak kemana-mana. Jadi terarah aja atau terukur gitu ya. Terukur, tidak meluas atau melebar kemana-mana. Jadi kayak mind map sistemnya. Jadi kalau misalkan kalian bikin kerangka penelitian itu boleh banget mulai dari contoh nih, misalkan kerangka penelitiannya mulai dari judul. Nih nanti judul ini tak turunin kemana ya variabelnya, mungkin ke A, ini bagian apa. Kayak bikin mind map seperti biasa, tapi tidak harus pakai bagan. Kalian bisa menuangkan itu dengan deskriptif atau secara paragraf-paragraf itu boleh. Boleh banget, itu sesuai dengan karakteristik kalian maunya seperti apa. Kalau misalkan mau pakai bagan yang lebih rapi ataupun lebih terarah, boleh, karena itu dilihatnya pun enak gitu kalau pakai bagan. Itu aja sih keunggulannya kalau misalkan kalian pakai bagan ataupun kerangka pikiran penelitiannya itu menggunakan bagan. Oke, next dari pertanyaan selanjutnya. Dari @jeon_lalice. Lucu juga namanya, banyak i-nya. Oke, itu pertanyaannya adalah pembahasan skripsi yang menarik itu apakah harus topik terbaru sih, Kak gitu. Oke. Pembahasan skripsi yang menarik itu tidak harus kok pakai yang terbaru gitu. Topik yang kalian gunakan itu pun tidak harus terbaru pun juga nggak apa-apa gitu. Asalkan apa yang biar bisa menarik gitu ya, skripsi kita biar menarik gitu. Karena itu subjektif banget gitu ya. Dalam artian kata menarik itu tuh menariknya dalam segi apa? Karena setiap bidang ilmu itu pasti menarik menurut saya ya.
Jadi setiap kajian ilmu, setiap jurusan itu pasti menarik, memiliki daya tarik sendiri. Untuk penelitian-penelitian apalagi ya, karena saya juga suka orang yang meneliti gitu, atau suka dengan penelitian gitu ya. Kalau penelitian memang yang menarik itu tidak harus yang terbaru topiknya, tapi yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Misalkan yang membedakan apanya ya, dari judulnya yang mungkin agak menggelitik gitu ya, judul-judul yang bahasanya bahasa anak muda lah, maksudnya bahasa-bahasa anak sekarang yang bisa dipakai itu boleh gitu. Atau mungkin yang penelitian-penelitian terdahulu yang memang sudah ada, tapi ada pembaharuan atau keterbaruannya di situ. Nah itu yang menyebabkan menarik itu di situ gitu. Ini kemarin saya juga baca beberapa artikel ya di sana. Ada beberapa karakteristik mahasiswa yang memang itu tuh membawa mereka semua dengan karakteristik itu tuh ke skripsinya gitu. Misalkan nih kayak ada mahasiswa yang memang jiwa-jiwanya aktivis banget gitu, itu pun akan mempengaruhi dengan judul skripsi yang akan dibawa gitu kan. Lucu kan, menarik juga ini gitu. Jadi ada beberapa judul skripsi yang memang dari mahasiswa-mahasiswa yang karakteristiknya atau jiwa-jiwanya itu aktivis gitu, pasti judul-judulnya pun juga mengarah ke hal-hal yang kritis dalam artian, atau menyebabkan dia tuh pentolan demonstrasi seperti itu. Nah itu bahasa-bahasa yang memang teman-temannya sendiri itu pun nggak tahu maksudnya itu seperti apa, tapi menurut dia itu menarik diangkat. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa memang yang menyesuaikan dengan karakteristik mahasiswa itu. Misalkan dari mahasiswa yang lempeng-lempeng aja gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang di kampus aja gitu. Nah itu juga menyesuaikan dengan judul yang akan dibawa juga gitu oleh mahasiswa tersebut gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa itu yang menyesuaikan dengan karakteristik pribadi mereka, yang mau diangkat itu seperti apa. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, memang judul skripsi itu sesuai dengan mood kita atau enjoy kita itu melakukan penelitian itu di mana. Gitu fokusnya ya ke situ. Jadi menarik juga kalau misalkan harus definisi menarik itu subjektif banget sih kalau menurut saya, tapi nggak apa-apa. Memang judul yang menarik itu memang bahasa-bahasanya yang agak menggelitik kadang, ataupun jarang ditemui di penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu, untuk yang pembahasan skripsi yang menarik. Itu seperti apa? Oke, next dari pertanyaan, wah pertanyaan terakhir nih, dari pertanyaannya @grc.anst. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana sih mencari referensi penelitian skripsi yang terdahulu itu tidak harus dari, apakah harus dari cutting atau kakak tingkat? Tidak harus sih menurut saya gitu. Dari penelitian kakak tingkat itu pun kita bisa menjadikan referensi yang paling manjur gitu ya buat kita gitu, karena kakak tingkat kita kan yang sudah mendahului kita gitu ya, mendahului jalan kita, yang lebih mempunyai pengalaman. Jadi mau nggak apa-apa kita tuh sambil mencari referensi dari kakak tingkat. Tapi di lain dari kakak tingkat, kalian juga harus mencari referensi-referensi lain, misalkan dari jurnal terdahulu ataupun penelitian terdahulu. Nah ini bisa dicari melalui Google, banyak ya, Google itu banyak, ataupun dari kalian misalkan mengikuti seminar atau pelatihan penulisan jurnal, itu bisa banget biasanya dapat materi-materi gitu kan. Nah itu bisa dipakai. Kemudian referensinya dari e-tesis per kampus ataupun intinya jurnal lah ya, bisa dari perpustakaan juga, karena di perpustakaan itu dari tahun berapapun itu ada. Tapi kalau kalian masih kesulitan dengan hal itu gitu, kalian bisa banget langsung menuju ke websitenya kampus. Nah di sana itu database-nya banyak banget, dari tahun berapapun kalian cari itu sudah ada di sana gitu. Jadi tersedia, karena semuanya sekarang sistemnya adalah online, jadi kalian manfaatin aja semaksimal mungkin fasilitas-fasilitas yang memang diberikan oleh kampus untuk kalian bisa survive di situ, menggali referensi-referensi yang sudah ada dari kakak tingkat kalian ataupun dari jurnal-jurnal terdahulu yang memang sudah dilakukan gitu. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab ya. Semoga kita bertemu lagi di Millennial Haus Ilmu topik berikutnya. See ya!